Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nanti kalau misalnya saya bilang gimana kabar kalian hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Oke, bisa ya? Coba saya tanya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Hari ini Bapak akan sedikit memberikan materi tentang proses bisnis di bidang pengembangan perangkat lunak dan game. Ya. Proses bisnisnya salah satunya banyak ya. Salah satunya yang hari ini akan saya bahas itu mengenai metode SDLC. Ya. Tapi sebelum masuk ke materi, ya, sebelum masuk ke materi, Bapak mau tahu dulu hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Ada yang nggak hadir? Nggak ada ya, hadir semua. Nah, coba Bapak mau tahu dulu dari masing-masing siswa ya, termasuk keadaan dan perasaannya hari ini ya. Tapi oh iya, sebelum masuk ke absensi, Bapak sedikit lupa ya, untuk membuat keberkahan pelajaran kita hari ini, Bapak minta kita doa bersama dulu gitu ya. Dipimpin sama siapa ya? Ada ini yang mimpin doa. Siapa yang siap? Fahri. Fahri siap ya, ada. Oke. Boleh. Fahri silakan pimpin doa. Di tempat, Pak? Hah? Di sini dong, bareng-bareng ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fahri. Ya. Oke. Selanjutnya, Bapak mau tahu nih kehadiran kalian dari masing-masing peserta. Ketika Bapak absen, Bapak mau tahu keadaan kalian hari ini. Ya. Cukup satu kata aja ya, nggak usah panjang-panjang. Cukup satu kata. Gimana sih perasaan kalian hari ini? Gitu. Apalagi berbunga-bunga, apalagi sedih, apalagi senang, gitu ya. Adila Khairunisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Adli Rifki Ramadan. Baik, Pak. Alhamdulillah. Apipah Zarfani. Senang. Kok kayak nggak mungkin deh banyak. Senangnya kayak kepaksa. Ya. Senang ya, alhamdulillah. Ahmad Yazid. Biasa aja. Biasa. Amanda Salsabila. Alhamdulillah, senang-senang. Apa yang bikin senang? Ambar Larasati. Hadir. Biasa aja. Nggak ada yang bikin senang. Nggak ada. Ya. Nothing spesial untuk hari ini. Belum mungkin ya. Terus Andika Chandra Kusuma. Biasa aja, Pak. Biasa aja. Tapi ngantuk nggak hari ini? Wis, luar biasa. Aviola
biasa aja. Bella Claudia. Enggak. Kenapa habis kemarin? Kenapa? Habis curhat ya. Dia Suci Lestari. Biasa aja. Nothing spesial. Terus Dimas Ahmad Gifari. Biasa aja. Erlita. Erlita. Er ya. Evan Andrean. Capek. Kenapa capek? Malam habis ngerjain tugas, Pak. Fahri Ramadan. Iya, Pak. Lapor, Pak. Lapar? Belum sarapan? Udah. Freddy Wahyu Ejar. Senang. Gisela Amanda Putri. Biasa aja, nothing special. Hanifah Jasmine. Biasa aja, no way. No bye. Kaila Arzita. Seneng banget. Wow. Lenca. Biasa aja. Apa ada yang bikin kamu nggak mood hari ini? Kok kayak bete gitu? Tapi hari ini kita harus happy ya. Lilis Naini. Bahagia luar biasa. Lutfiana. Lagi happy. Mardia. Biasa aja, nothing spesial Mardia. Muhammad Umar. Gimana Man? Senang. Tapi ini Bapak ikutin nih, dirapihin ya, jangan lupa ya Mar ya. Terus Najwa Bilbina. Biasa aja Pak. Okta. Bahagia banget. Nah, kamu itu paling happy setiap hari tadi. Tapi kalau ada yang bikin gak happy, pasti teriakannya nyampe ke kantin. Ranum Aisyah Putri. Alhamdulillah senyang. Senyang apa kenyang? Senyang, senang dan kenyang. Rido Mustomi. Saya Pak, biasa aja. Biasa aja Dok. Nanti spesial. Rizky Saputra. Happy. Senyum terus tuh. Happy terus. Satya Bayu Biru. Alhamdulillah. Sehat-sehat Mas Bayu. Siti Mahila. Baik, alhamdulillah. Sofi Aisyah. Mana Pi? Kenapa mana perasaan hari ini Pi? Biasa aja. Apa ada yang bikin kamu sebel? Nggak ada. Subas Sedian. Saya Pak. Biasa aja Pak. Biasa aja. Yeni Sapitri. Biasa aja. Ziko Ilham Mubarok. Semangat banget. Semangat banget luar biasa. Zulfa. Pengen kopi ya. Kamu ngantuk cuy. Iya. Oke. Nah, ya. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang tidak hadir ya. Hari ini beragam perasaannya. Ada yang happy, ada yang ngantuk, ada yang kenyang, ada yang nggak ada yang lapar kan? Pak Hari aja kayaknya yang lapar lagi ya. Ya. Kaila. Ya. Tapi ya Bapak minta sekarang coba nih. Kalian semua berdiri dulu. Berdiri. Ya. Supaya apa namanya? Untuk mengawali pelajaran kita hari ini dengan happy, dengan senang,
dengan bahagia gitu ya. Coba kalian ini yang untuk baris ini menghadap ke Bapak semua. Menghadap ke Bapak semua. Sini menghadap ke Bapak. Hah? Kita di belakang. Kamu? Iya. Kamu? Kita pernah Iya. ke depan. Kita dihadapin. Kamu dihadapin semua. Ya. Udah? Besar ini. Udah ya? Nah, sekarang Bapak minta coba kalian apa namanya Apa ya? ya. Nah, udah menghadap semua sini? Udah nih. Ini pas 30 berapa? 35. 35. Nah, udah. Kalau misalkan menghadap Bapak kayaknya susah. Ya. Coba kalian menghadap sama temannya masing-masing hadap-hadapan. Hadap-hadapan bertiga. Ya, kalau yang bertiga nggak apa-apa, hadap-hadapan bertiga gitu. Ya. Sudah? Nah, sekarang renungin dalam hati kalian apa yang mau kalian ucapin sama teman kalian. Direnungin aja, renungin. Hah? Udah. Coba tatap lagi teman kalian, tatap lagi teman kalian. Lihat lagi teman kalian nih, teman kalian. Ada hal yang lucu nggak dari teman kalian? Ada hal yang menyenangkan nggak dari teman kalian? Coba lihat lagi temennya. Kalau kalian masih melihat sosok apa namanya, sosok yang bikin teman kalian bete nih, kalau wajahnya bikin sedih, coba bikin senang teman kalian, gimana caranya? Ini kayaknya bertiga masih bete amat ini, kenapa ini? Ada masalah apa yang bertiga ini? Hah? Ikatan batin. Ya. Sudah, oke, sudah silakan duduk. Ya. Ya. Oke, ya. Kenapa tadi Bapak minta kalian buat melihat wajah teman kalian terlebih dahulu? Ya, ada yang tahu nggak kenapa? Hah? Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa ya, gitu kan? Nah, karena Bapak pengen kalian ini dalam satu kelas memiliki rasa kebersamaan masing-masing, rasa kebersamaan yang tinggi. Satu itu. Yang kedua, kalian bisa lihat teman dekat kalian, teman yang ada di samping kalian itu kondisinya hari ini seperti apa. Tujuannya untuk membangun rasa empati. Ya, jadi ketika memang ada sebuah masalah, ada sebuah yang bikin bete, minimal teman kalian itu punya tempat bercerita. Nah, ketika sedang bercerita itu yang bikin dia lega. Ya, oke? Cukup? Ya, sebelum masuk pelajaran, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, gimana? Semangat. Ya, oke ya. Pertama ya, tepuk semangat. Lebih semangat sekali lagi ya. Tepuk semangat. Pakai tepuk tangan.
masuk ke materi. Ya. Ya, kita masuk ke materi. Di sini kita akan membahas tentang proses bisnis di bidang SDLC. Ya, proses bisnis di bidang SDLC yaitu di bidang SDLC. Proses bisnis di bidang PPLG. Nah, materinya yang akan saya sampaikan proses bisnis dengan menggunakan metode SDLC. Tujuan pembelajarannya yang pertama, ya harapan saya kalian bisa mampu memahami proses bisnis di bidang PPLG. Itu yang pertama tujuannya. Tujuan yang kedua, ya kalian bisa memahami metode SDLC secara menyeluruh. Nah, apa sih SDLC? Ada yang sudah pernah dengar belum? SDLC itu apa? System Development Life Cycle. Temen bacanya. Enggak. Oh, no, ada di sana ya. Ya. System Development Life Cycle. Apa sih System Development Life Cycle? Itu kalau di Indonesiain artinya apa? Hah? Apa? Gimana, Mas? Ayo. Development, membuat. Itu yang berkelanjutan. Gitu. Ya. Tapi nanti di sini kita bahas satu, apa sih yang dimaksud dengan SDLC? SDLC itu yaitu System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem, ya, atau bisa juga siklus hidup sistem. Dalam rekayasa perangkat lunak, model ini digunakan untuk atau merujuk pada sistem komputer dan informasi. Ya. Metode SDLC ini ada berapa tahap? Ada yang tahu nggak berapa tahap? 6. Ya. Ada 6 tahap. Di antaranya yang pertama ini perencanaan. Yang kedua analisis. Yang ketiga desain. Yang keempat implementasi. Yang kelima testing atau pengetesan. Yang keenam perawatan atau maintenance. Nah, siklus ini ketika kalian berada di dalam proses bisnis bidang PPLG itu harus tahu. Ini dasar, konsep dasarnya. Ya, jadi ketika kalian mau bikin sebuah startup, mau bikin sebuah aplikasi di dalam startup tersebut, kamu harus paham metode ini. Contoh, ketika kita mau bikin sebuah startup, ya, mau bikin sebuah mini startup, itu kita pertama harus merencanakan apa yang akan kita buat. Setelah sudah punya rencana apa yang kita buat, baru kita analisis. Analisisnya apa? Yang sedang terjadi seperti apa? Ya. Ketika kalian menganalisis ini, jangan cuma menciptakan masalah, ya. Ketika kalian sudah tahu yang terjadi apa, terus masalahnya apa, kalian ciptakan solusinya apa. Nah, setelah itu masuk ke desain. Desain ini berbicara tentang rancangan, ya.
rancangan atau gambar. Ya. Yang kemarin materi sempat saya sampaikan yaitu tentang UI UX design. Ya. Nah, dalam tahapan SDLC peran UI UX design ini ada di sini nanti. Gitu. Nah, yang keempat itu implementasi. Implementasi tahapan untuk apa? Ngoding, untuk membuat, untuk menciptakan. Nah, ini implementasi. Setelah diimplementasi baru dites, ya, dites. Setelah dites, maka dilakukan perawatan. Nah, tahapan ini semuanya itu sangat berkesinambungan. Setelah perawatan dites lagi, gitu kan ya? Nah, jadi kita ketika mau bikin sebuah aplikasi, biasanya nih ya, yang pemula dalam development itu ketika mau bikin aplikasi itu langsung ngoding. Itu yang salah. Ya. Itu yang kurang tepat, bukan salah sih ya, tapi kurang tepat. Gitu. Memang aplikasinya jadi. Tapi ketika kalian mau membangunnya itu agak sulit nanti. Karena tahapannya nggak jelas. Analisisnya nggak kalian lakukan, rencananya nggak kalian susun, gitu. Ya, tahu-tahu ngoding aja. Pas mau ngoding, apa ya? Abis halaman ini apa ya? Gitu kan? Terus abis ini apa ya? Gitu. Nanti kalian bingung sendiri. Tapi kalau tahapan ini dilakukan, kalian sudah melakukan rencana, sudah bikin analisisnya, sudah bikin desainnya, sudah bikin flowchartnya, gitu kan? Alurnya, gitu. Nah, baru pas saat pengimplementasian, gitu kan, pas bagian developmentnya, gitu, dia udah nggak bingung karena udah ada rencana tertulisnya semua, tinggal ngikutin gambar aja. Ibarat arsitek, ibarat tukang bangunan, ya, kalau nggak ada arsiteknya main naikin bata aja kan. Nah, kalau tukang bangunan ada arsiteknya, ada tukang gambarnya, gitu ya. Pasti dia bakalan ngikutin gitu. Oh iya ini gambarnya gitu. Oh iya kedalaman fondasinya berapa gitu. Oh iya lebar tiangnya berapa gitu kan? Ya. Oke. Selanjutnya tahapannya tadi sudah saya jelaskan ya, ada planning, analisis, design, development, testing, dan terakhir maintenance. Nah, sekarang kita buat gimana sih caranya, gitu kan? Membuat sebuah planning, membuat sebuah rencana. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama, ketika kalian membuat sebuah rencana atau membuat planning, yang pertama tentukan tujuannya apa. Harus punya tujuan nih, tujuannya apa? Ya. Terus selain itu, yang kedua, motivasi dan pikiran positif. Kenapa harus punya motivasi dan pikiran positif? Biasanya ketika kita sudah punya planning nih, ya, mau bikin aplikasi absensi siswa di sekolah, contoh, ya, udah punya rencana mau bikin itu. Tapi kalian nggak punya motivasi sama pikiran positif, gitu. Aduh, aplikasinya jadi enggak ya? Gitu. Aduh, nanti bisa diterima enggak ya? Belum apa-apa udah pesimis, gitu. Jadi jangan seperti itu. Nah, itu harus termindset sama kalian, harus punya motivasi dan pikiran positif. Yang ketiga, tahu bakat diri dan mengembangkannya. Nah, ketika sudah punya keinginan, sudah punya ambisi, gitu kan? Bagus orang yang punya ambisi itu. Ya. Tapi kamu harus tahu kapasitasnya, gitu. Kapasitas untuk mengembangkannya. Terus yang keempat, sensitif terhadap tren. Nah, ini yang paling penting. Jadi aplikasinya kira-kira nih, gitu kan, mudah digunakan enggak? Ini karena apa? Orang yang sekarang menggunakan aplikasi itu biasanya nggak mau ribet, bener nggak? Ya, pengennya gampang aja, gitu kan? Pengennya habis login langsung thread, gitu kan? Ya, ketika emang kamu kayak mau menggunakan aplikasi sosial media, ya,
buka Instagram, gitu kan ya? Buka Instagram, habis login atau habis registrasi, udah bisa lihat aja, gitu kan? Ya, kayaknya seperti itu. Nah, kira-kira kalian membuat sebuah aplikasi harus sensitif terhadap itu. Ya. Ketika emang aplikasinya terlalu banyak input, orang juga pasti bakalan jenuh ya. Gimana caranya supaya aplikasi ini nggak banyak input, biar lebih bisa diterima. Nah, itu yang planningnya. Terus yang kedua, analisis. Contohnya seperti apa? Yang pertama itu tinjau tugas dengan cermat. Yang kedua, kumpulkan informasi dasar tentang subjek analisis. Nah, tadi ketika emang kamu mau menganalisis tentang aplikasi absensi, contoh ya ini mah ya, karena tadi Bapak mencontohkannya udah absensi. Analisis absensi gitu, maka kamu harus lihat, kumpulkan informasinya dulu. Absensi yang sedang berjalan seperti apa? Ya, absensinya berarti masih ditulis tangan Pak, manual, gitu ya. Terus kadang bikin laporannya tiap bulan suka apa ya? Kalau kata anak muda zaman sekarang mah suka kencot gitu ya. Apa sih? Suka keliru gitu ya. Suka keliru. Terus suka apa lagi? Suka hilang kadang ya absensi mingguannya gitu. Tapi kalau misalkan sudah dibuat digital, baru kamu bikin solusinya. Nih, sudah dibuat digital, maka database-nya akan tersimpan, gitu ya. Terus laporannya bisa di-download langsung tiap minggu, tiap bulan, tiap hari, ya. Tanpa kita harus mengumpulkan banyak kertas. Terus baca dokumen dengan cermat tadi, tentukan pernyataan yang ingin Anda jawab dengan analisis tadi ya. Ketika emang di analisis itu ada masalah, harus ada solusi. Nah, ini harus berdampingan gitu. Buat daftar argumen pertama. Nah, ketika memang timbul masalah dan timbul solusi, bukan berarti setelah kalian memberi solusi tanpa masalah gitu. Pasti akan ada masalah baru. Tapi kamu harus punya argumen yang tepat ya, untuk membuat masalah solusi kamu itu bisa diterima ya. Nah, tahapan yang ketiga yaitu tahapan desain. Tahapan desain yang di sini tahapan desain yang paling penting. Yang pertama itu merancang flowchart atau alur kerja. Ya, merancang flowchart. Terus yang kedua merancang diagram. Yang ketiga merancang mockup. Mockup atau storyboard ya, atau gambaran kerjanya gitu. Nah, ini tahapan yang ketiga untuk desain. Tahapan yang keempat yaitu implementasi. Implementasi sendiri yaitu merancang aplikasi berbasis website. Terus bisa berbasis website, bisa berbasis Android, bisa berbasis desktop. Nah, ini nanti akan kita pelajari gitu. Gimana sih cara bikinnya? Nah, yang ke-5 dan ke-6 yaitu melakukan testing dan perawatan. Nah, untuk pengetesan dan perawatan ini sangat beririsan, yaitu setelah kalian membuat rancangan aplikasi sudah selesai dibuat, maka perlu dilakukan tahapan pengetesan. Jika aplikasi sudah dites dan berjalan sesuai dengan keperluan, maka perlu juga dilakukan perawatan ini. Sampai sini, ya, ada yang ditanyakan atau ada yang bingung atau makin bingung? Ada yang mau nanya nggak di sini? Nggak ada ya? Masih paham ya? Masih masuk ngerti apa yang dimaksud? Ya. Oke. Nah, masuk ke selanjutnya
pertama yaitu saya sedikit mengenalkan tentang model-model SDLC. Model-model SDLC ini banyak, ada 5. Ini saya ambil contoh 5. Tapi nggak akan saya bahas semuanya. Saya akan bahas beberapa saja. Ada metode waterfall, prototype, agile, scrum, sama metode rapid application development, gitu. Nah itu atau RAD. Nah metode ini, gitu kan? Metode ini itu sama beririsannya dengan SDLC, gitu kan? Kalau SDLC tadi kan ada 6 tahap ya, sama ini juga. Cuman di sini saya akan memberikan beberapa perbedaan. Yang pertama, untuk metode waterfall. Jadi ketika kamu mau membuat aplikasi, ya tahapannya benar dengan model SDLC, gitu kan ya. Tapi metode yang kalian gunakan mau metode apa? Gitu. Ini kalian harus tahu. Jadi ketika emang ditanya nanti nih kamu merancang sebuah startup, metode yang digunakan metodenya apa, gitu kan? Nah yang pertama metode waterfall. Waterfall ini metode kerja yang menekankan fase yang berurutan dengan sistematis. Itu yang pertama. Nah maksudnya apa? Waterfall ini, waterfall, ada yang tahu waterfall nggak? Air terjun. Air terjun itu dari atas turun ke bawah. Nah ini metodenya sama, metode air terjun. Ketika memang sudah di atas bisa naik, ketika sudah di bawah bisa naik lagi ke atas nggak? Enggak. Nah metode ini metode klasik. Sebetulnya agak rumit, gitu. Kalau kita menggunakan metode ini, gitu. Karena apa? Ya. Tapi apa namanya ya? Tapi plusnya kita itu ketika menggunakan metode ini kita bisa melewati tahapan. Tahapan yang pertama sudah tuntas, misalkan. Tahapan kedua masih perencanaan, tahapan ketiga dan seterusnya itu masih bisa sesuai tahapan. Nah, sama untuk metodenya seperti SDLC tadi, gitu kan, ada perencanaan, ada analisis, ada desain, implementasi, testing dan perawatan. Cuman ketika memang kita sudah perencanaan, contoh ilmu sandunggal metode ini, kita merencanakan dulu, kumpulin nih datanya. Ibaratnya data udah banyak nih, udah segunung, gitu. Baru kita kasihin ke analisis. Nih datanya, gitu kan. Nanti baru bagian analisis, menganalisis lagi. Ketika dianalisis sudah selesai, baru kasihin ke bagian desain. Nih lu ngedesain, gitu kan. Nah, ini kamu ngedesain. Setelah didesain selesai, gitu kan. Nah, diberikan ke implementasi bagian ngoding. Nih kamu bagian ngoding, gitu. Nah setelah di coding masuk ke bagian pengetesan atau QC, ya QC. Dibawa sama bagian ngoding teh. Nih udah selesai aplikasinya, coba dites. Ya. Baru setelah itu diperawat. Nah contoh seperti itu untuk waterfall. Nah di sini kelebihan kekurangannya. Untuk kelebihannya salah satunya yaitu memiliki proses yang terurut sehingga pengerjaan dapat terjadwal dengan baik dan mudah. Itu. Nah, terus yang kedua adalah kekurangannya. Ini nih kekurangannya. Waktu pengerjaan relatif lebih lama karena harus menunggu tahapan sebelumnya selesai. Jika belum selesai nggak bisa itu waterfall ini. Ya, enaknya dia berurut kalau waterfall. Nah, terus ada lagi metode prototype. Prototype adalah metode yang memungkinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan, serta pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat lunak dirilis. Nah, ini enaknya dalam prototype ya.
dalam prototype itu ketika kamu merencanakan, analisis, desain, gitu. Itu bisa balik lagi nih, dievaluasi dulu, ya, dievaluasi dulu. Pas sudah sampai desain, ini tahapan kamu yang analisis ini masih kurang, gitu kan? Masih kurang di mana? Nah ini masih bisa balik lagi. Gitu. Nah, setelah dianalisis sampai desain udah selesai nih, bagian ini yang 3 udah saling menguatkan, maka baru diberikan ke implementasi ke bagian ngodingnya. Nih, ngoding, gitu kan? Setelah selesai coding, baru untuk bagian implementasi, testing sama maintenance juga ini biasanya berkesinambungan, gitu. Terus ini lebih enak, lebih fleksibel. Nah, kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama kelebihannya yaitu waktu pengembangan perangkat lunak lebih singkat. Tapi juga ada kekurangannya, gitu. Kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Karena apa? Kalau menggunakan metode prototype ini, ketika kamu sudah sampai ke implementasi, jadi nggak fleksibel. Bagian analisis sama bagian desain juga nggak mau buat lagi, gitu. Jadi kurang fleksibel. Pak, ada metode yang lebih fleksibel? Ada. Nih, habis ini kita bahas. Nah, metode ini yang paling fleksibel, yaitu Agile. Agile ini kita bisa membahas per part atau per halaman. Nah, seringkali juga developer menggunakan metode ini, ya, karena apa? Metodenya fleksibel di mana pengembangan perangkat lunak dalam jangka waktu yang pendek, gitu ya. Pertama kita misalkan punya planning nih, ya, planning buat di halaman loginnya. Halaman loginnya dari rencana, analisis, desain, masuk ke implementasi, ke tahap pengetesan. Selesai. Udah satu halaman itu selesai. Sudah satu halaman itu selesai, ya, kamu bisa jalan lagi ke halaman selanjutnya. Ya, baru bisa masuk lagi ke halaman selanjutnya. Ini lebih bisa dikerjakan bersama-sama. Betul. Ya, jadi lebih fleksibel. Nah, kita bahas kelebihan dan kekurangan metode Agile, yaitu kelebihannya perubahan dapat dengan cepat ditangani. Nah, ini jika perubahan, biasanya kan permintaan klien kadang suka ini ya, suka aneh-aneh. Pak, kita pengen ini. Sementara kan masih dalam tahap sudah masuk tahap desain, gitu kan, bahkan sudah masuk tahap implementasi, gitu ya. Nah, dalam tahap metode Agile ini lebih enak nanti pas di bagian perencanaan sama analisis, gitu kan, langsung bisa mencatat, nanti masukkan lagi perubahannya, gitu. Nah, itu lebih enak aja. Terus untuk metode Agile, metode ini kekurangannya yaitu kurang sesuai dengan tim yang besar. Jika lebih dari 20 orang ini kurang pas. Biasanya digunakan dalam skala kecil. Sekitar ya 4 sampai 6 orang gitu. Ya, dalam skala kecil juga sudah cukup dengan metode Agile. Jika dalam tim yang besar, itu lebih cocok dengan metode waterfall. Karena apa? Timnya banyak. Ya, timnya banyak, bisa berurutan. Nah, untuk metode dalam bidang SDLC ini, tadi metode-metodenya, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Aman sih? Belah sana ada yang mau nanya? Aman ya? Paham ya? Ini ada yang mau nanya nggak sini? Aman ya? Aman. Oke, kalau misalkan aman, ya.
Bapak di sini ada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja ini bisa digunakan, ya, bisa digunakan untuk 4 sampai 5 orang setiap kelompok. Tapi Bapak mau tahu dulu nih, ya. Sudah ada berapa siswa ini? 35. Nah, 35. Kalau 35, saya mau bagi 7. Ya. Ada 7 kelompok nih. Ya. Kira-kira ya, kelompoknya mau kalian tentukan apa Bapak yang nentuin? Nah, bikin sendiri. Bikin sendiri. Kalau bikin sendiri Bapak agak ini nih, pasti milih-milih. Nah, pasti milih-milih kalau bikin sendiri. Nah, gini aja deh. Kemarin kita sempat bahas kelompok. Ya. Nah, gimana kalau kita pakai kelompok yang kemarin? Setuju nggak? Nah, setuju ya? Pakai kelompok di materi sebelumnya ya? Setuju? Sepakat ya? Sepakat. Sepakat nggak? Yuk, sepakat nggak? Sepakat ya? Oke. Ya. Silakan kalian bagi kelompok sesuai dengan kelompok di materi sebelumnya yang sudah Bapak sampaikan. Ayo, silakan bergeser. Tahu. Bergeser. Ya, sudah ya. Nah, Bapak di sini punya 7 lembar LKPD. Ya, dari masing-masing lembar kerja peserta didik, ya, soal studi kasusnya berbeda-beda. Ya, jadi tidak ada dalam satu kelompok yang studi kasusnya sama. Nah, dari perwakilan setiap kelompok, ya, Bapak minta 1 orang, ya, Bapak minta 1 orang, silakan maju, kamu boleh pilih. Mana yang mau kalian ambil? Ini studi kasusnya ada 3 level. Ada 3 level. Ya. Menurut Bapak ya, ada 3 level. Level 1
beginner, level 2 medium, level 3 hard. Nah, jadi makin apa? Kalau misalkan kamu ngambilnya level beginner berarti kamu beruntung. Nah, sekarang Bapak minta coba masing-masing perwakilan timnya sini satu-satu. Tadi dulu. Kelompok 1 masih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Yang mau ambil duluan siapa? Kelompok 1 dulu gue. Ya. Coba, kopi Pak break. Nah. Bapak minta berarti Ciko sama Andri yang kedua. Ayo dulu, ya kita harus sepakat. Ketika kamu ngambil soal LKPD ini, tidak ada penolakan, harus dikerjakan ya. Ya. Siap. Sini maju dulu yang ambil. Udah. Ya udah, kalau udah bawa sana. Itu hak. Kalau kiri, lagi. Nah, ada ini. Ambil. Ah, udahlah, hati ya udah duduk sana kalau udah. Hati dewa. Kok tinggal 2 ya? Oh, ini satu lagi. Kurang 1. Coba ayo. Mau siapa yang ambil duluan? Cewek duluan apa? Cewek duluan. Cewek duluan lah. Cewek duluan ya. Udah bawa sana aja. Iya. Berarti kamu ini Fred. Ya. Yang kelompok 7 mana? Aku. Kelompok 7. Ya, sini. KPD ini mau lihat dulu. Gampang. Ya, oke. Sudah dapat? LKPD-nya sudah dapat? Nah, soalnya ya secara keseluruhan sama. Buatkan saya sebuah mini startup ya dengan metode SDLC. Ya, sorry, itu bukan tugas mandiri, ini tugas LKPD-nya. Ya. Tugasnya yaitu buatkan saya
mini startup dengan metode SDLC. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan, ya, tahapan-tahapan SDLC sama metode-metode yang kalian gunakan, ya, yang sudah kalian gunakan itu apa namanya? Silahkan dikerjakan. Sebelum dikerjakan, kira-kira ada yang perlu kita diskusikan nggak dari soal-soal tersebut? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang paham? Misalkan kelompok berapa nih? Dapat soalnya apa? Kelompok 1 dapat soalnya. Kelompok ini kamu kelompok berapa? Kamu dapat soalnya apa? Soalnya Dapat soal studi kasusnya. yang ini Pak, kelompok Ya, salah satu sekolah di wilayah Universitas. baca yang kencang. Titik 1, salah satu sekolah di wilayah Gunung Putri masih menggunakan sistem absensi sekolah secara manual. Setiap akhir bulan, admin sekolah harus menghitung ulang total siswa absensi dari jumlah siswa yang sakit, izin alfa dan siswa terlambat yang sering memakan waktu berjam-jam dan tentang kesalahan. Buatkan alur kerja dan membangun kelompok tersebut dengan metode SDLC. Manfaat apa yang akan diperoleh oleh tokoh kelompok Ini sistem absensinya nih. sistem absensi. Nah, ini ya. Tadi kelompok 6 dapat soal yaitu diminta untuk membuat sistem absensi. Ya, itu poin 1. Poin keduanya, buatkan alur kerja dalam membangun sistem absensi tersebut dengan menggunakan metode SDLC. Ya, terus manfaat yang diperoleh setelah mengimplementasikan sistem absensi itu apa? Gitu ya. Paham? Apa? Ya, ini ya. Itu saya ada salah pengetikan kalau nggak salah di poin kedua sama poin ketiga. Ya, nanti disesuaikan sama soal studi kasus poin pertamanya ya. Dicoret aja nggak apa-apa. Ya. Dicoret aja nggak apa-apa, dicoret. Hanya salah pengetikan. Kamu berapa? 7. Kalau 7 ini udah nggak ada, udah benar. Ini membahas toko lontong kan? Iya, aplikasi. Ya. Kamu dapat yang mana? Ini 5. Ini absensi kan, bahasa absensi. Bahasa absensi. Yang coret. Ya, Bapak kasih 2 lembar kertas kosong. Ya, untuk membangun apa namanya tadi, untuk membangun alur kerjanya, ya, untuk membangun alur kerjanya sama membangun sama memberikan solusi ya, solusi dan manfaat. Cukup 2 lembar kertas masing-masing kelompok, cukup ya. 2 lembar kertas kosong nanti disatukan. Oh ya, sedikit lagi ya. Kalian masih ingat dengan materi yang saya sampaikan minggu kemarin tentang flowchart? Masih apa perlu Bapak ulas dulu materi flowchartnya? Nggak usah. Masih ingat ya? Kita dulu kurang 3 lembar ya.
Apa? Boleh? Iya, ini dikerjain. Kalau yang pertanyaan, ya pertanyaan itu soalnya sama semua. Yang membedakan hanya soal studi kasusnya aja nih. Kamu punya kasus beda-beda masing-masing kelompok ya. Kalau pertanyaan itu ada 3 butir pertanyaan soal, itu dijawab. Kamu jawab pertanyaannya di lembar LKPD yang jawab pertanyaan ini, ya. Ada nih, ini ya, yang ini dijawab di sini, ya. Kerjakan secara berkelompok, ya. Kerjakan secara tim. Ingat ya. Ini kerja. Iya, desain. Oh ya, gini. Nah, kita tahapan desainnya, ya. Tahapan desainnya. Coba deh, Bapak mau lihat soal lupa. Nah, buatkan alur kerja dalam membangun kasusnya apa, ya? Dengan metode SDLC, ya. Metode SDLC ini sampaikan kita kalau misalkan ke tahapan implementasi agak sulit ya, gitu. Kalau kita harus nulis source code-nya ini agak panjang. Tapi Bapak minta sampai ke tahapan desain, ya. Sampai ke tahapan desain. Kamu bikin sebuah mock-up-nya, ya. Dan flow chart-nya. Oke? Ya. Nah, lembar kertas ini, maaf ya. Lembar kertas ini untuk membuat apa ya? Sketch. Untuk membuat sketch. Masing-masing kelompok pegang laptop kan ya, satu ya? Nah, dari sketch yang sudah dibuat, yang sudah dirancang, nanti kamu buat ya untuk flow-nya, flow alur kerjanya, ya. Alur kerjanya kamu bikin di flow chart. Masih ingat metode apa materi flow chart yang Bapak sampaikan minggu lalu? Masih? Atau mau Bapak tayangkan materi flow chart-nya? Tayangkan, takut lupa. Ya, ntar Bapak tayangkan. Nah, ini buat sketch-nya. Ya. Terus kamu juga bikin mock-up-nya atau gambar kerjanya atau storyboard-nya. Ya, bisa kan bikin mock-up? Bisa? Itu minggu lalu udah Bapak sampaikan bersama dengan flowchart. Gitu, ya. Kalau misalkan ada yang kesulitan, ya. Kalau ada yang kesulitan, nanti bisa kita komunikasikan langsung. Pak, bikin mock-up-nya di mana? Bebas. Kamu boleh menggunakan Canva karena kebetulan kan Bapak belum ngajarin Figma ya. Harusnya itu di Figma. Ya. Flow-nya gambar kerjanya boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan Office, mangga terserah. Gambar kerjanya. Ya. Flow chart-nya Pak bikin di mana? Flow chart-nya bikin di Draw.io. Ya, lebih gampang dan lebih cepat kalau di Draw.io. Di Draw.io udah belajar kan menggunakan Draw.io? Sudah ya? Oke, coba paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, selamat mengerjakan. Nah, ini materi flowchart-nya Bapak ini ya, Bapak tayangkan materi flowchart-nya nih. Khawatir ada yang lupa tentang materi flowchart-nya. Nah, ini nih. Nah, silakan bagi tugas ya, bagi tugas nih, kelompoknya banyak. Ya, jangan one man show. Jangan tampil sendiri. Ya, tapi kalian harus bagi tugas. Ya, Andika, kamu jangan AFK. Ya. Ini dilihat, bikinnya di Draw.io, sketch di sini. Enggak, kan masih lihat dulu. Ya.
waktu pengerjaannya 20 menit ya. Boleh? Boleh? Iya. Boleh langsung didrapain, boleh di-sket dulu. Ya. Yang flowchart boleh langsung didrapain. Oh, boleh di-sket dulu, ya. Tadi yang solusi apa? Yang pertama kan tadi ada flowchart sama yang mock up. Nah satu lagi ya, Oke, minimal idenya kalian keluar dulu nih dalam waktu 20 menit ini ya. Idenya keluar dulu. Kalau idenya udah keluar, flow sama flowchart sama mockupnya nanti Bapak akan share link Google Drive ya. Link Google Drive warna oranye. Iya, sampai di sini aja. download atau enggak? Kayaknya bisa lah ya. Satu diskusi lanjutin. Kalian mau nanya apa? Ranting kan? Itu yang bawah. Coba balik lagi. Itu aja ke langsung itu tab kamu. Enggak kan? Itu tuh yang oranye. Itu ada tuh video 28 ini. Bawa. Nah, ini pertama. Nah, itu. Gimana Mar? Oh, mau foto ini. Nah ini flowingnya ya. Awas jangan sampai ada yang salah. Ya. Ya. Ya, emang itu kita
flownya. Iya. Kalau mau langsung di drama itu boleh. Pak. Iya, pemakaian aplikasinya aja, bukan tentang aplikasinya aja. Ini perlu dibikin konsepnya. Contoh gini, pertama ini siswa bayar uang kelas, habis bayar uang kelas dicatat di aplikasi. Kan gini, kamu bahas tentang apa? Ini aja deh. Nah, uang kelas, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari bayar uang kelas tidak? Kamu bayar uang kelas di ke bendahara. Setelah dibayar uang kelas ke bendahara, uangnya diterima dulu ya bendahara. Saya uang diterima oleh bendahara. Setelah uang diterima bendahara, dicatat, gitu kan? Dicatat kan? Terus setelah dicatat, ya, setelah masuk ke catatan, sama bendahara kan, di sana ada proses lagi. Apa prosesnya? Dalam pencatatan di bendahara ada proses uang masuk dan uang keluar ya. Nah, di sana jika uang dicatat di mana? Di apa? Jika uang keluar, dicatat di buku apa? Ya kan? Ini ngapain? Ya nggak? Nah, bikin Terus jika uang negaranya apa namanya sampai misalnya catat selesai. Tapi jika uang keluar, maka keluarnya dicatat di apa? Gitu kan? Yang pemakaian itu apa? Setelah pemakaian gitu baru setelah itu mau siapa yang ngetik?
bikin ya. Beda kayak Yang stop ya? Ada lagi nih, Mas. Di itu aja di kotak yang Semuanya dong, kan itu mah soal. Ya, Bapak share link Google Drive ya di grup WhatsApp itu untuk mengumpulkan hasil lembar kerja siswanya ya, LKPD-nya ya. Jadi hasil kerja kalian hari ini nanti kalian scan ya, kalian upload di link Google Drive yang Bapak kirim ya, yang sudah Bapak kirim. Ini kan alur metode SDLC. Alur metode SDLC itu ada berapa? Ada 6. Ya, disebut bayar apa aja. Terus jelasin. Ini apa? Enggak, kalau flow-nya lebih ke alur sistem, jangan aplikasinya, sistem berjalannya aja. Enggak, kamu bahas tentang apa? Hah? Apa kelontong? Berarti kan alur berjalan dalam kelontong itu apa? Gitu. Berarti kan ada pertama mulai, ya, terus ada pembeli, ya, terus ada kasir, terus dicatat di mana, gitu aja alurnya aja. Alur sistem berjalannya, ya. Alur sistem berjalannya, ya. Alur sistem berjalannya aja ya. Mokapnya
Nanti hasil kerjanya kalian silakan upload di link Google Drive yang Bapak kirim. Ya, besok masih ada pertemuan dengan saya. Ya, besok masih ada pertemuan dengan saya. Saya besok akan melakukan ulangan harian. Tapi sebelum masuk ke ulangan harian, ya, barusan saya meng-share soal pretestnya, ya, di dalam grup. Ya, silahkan coba kalian nanti kerjakan terlebih dahulu supaya saya mengetahui kemampuan dasar kalian dalam pengetahuan materi hari ini sejauh apa, gitu ya. Nanti setelah itu besok kita akan lakukan soal post testnya, ya. Oke, linknya ada di grup, silahkan coba diisi dulu ya. Nah, nanti lembar kerja LKPD-nya juga, lembar kerja peserta didiknya, kamu scan, masukkan ke dalam Google Drive. Oke, paham? Ada yang mau ditanyain nggak? Paham ya? Oke? Iya, kayak gitu betul. Ini coba, gagal, coba lagi. Berarti masuk lagi dong ke sini. Ini biar kita ya, oke, cukup.
Ya, oke, cukup ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan nanti apa namanya flow sama apa namanya mockupnya kamu upload di link Google Drive yang Bapak kirimkan. Ya, oke. Coba dikumpulkan LKPD-nya, silakan. Ya, sudah naik LKPD ini. Ya. LKPD-nya dikumpulkan. Oke. Sudah. Sudah, siapa lagi baru 4 kelompok? Ya, 5. 6. Satu lagi. Oke. Sudah ya 7 semua ya. Alhamdulillah luar biasa. Ide-idenya bagus-bagus, pengerjaannya cukup baik, gitu. Cuman perlu kita kembangkan lagi nanti, gitu kan. Tapi ini menjadi modal dasar kalian, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, ya, untuk pembelajaran hari ini materinya yang sudah kita dapat apa tadi? Tentang apa? SDLC. Tahapan SDLC ada berapa? 6. Apa saja? Planning, analisis, desain, sama perawatan. Oke. Ya, sampai sini mungkin materi tentang metode SDLC sudah cukup jelas ya. Nanti pertemuan selanjutnya ya kita akan bahas tentang proses bisnis BMW ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Cukup ya. Untuk pengumpulan tegas sudah jelas? Jelas ya? Pengumpulan tegas sudah jelas ya? Oke. Mungkin karena kita juga sudah dibatasi oleh waktu, ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa bersama ya untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Siapa yang memimpin doa? Ciko. Mana Ciko? Coba hadir. Cik. Ewa. Ya. Assalamualaikum. Untuk mengakhiri pembelajaran pada menjelang siang hari ini, yang insya Allah mendapatkan manfaat dan syafaat. Amin. Doa dimulai.
maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.